Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami ulang kembali berita-berita sekitar Sulawesi Selatan pilihan kami hari ini. Warga pesisir di wilayah utara Kota Makassar mengalami krisis air bersih sejak 6 bulan terakhir. Usai sepekan videonya viral, balita terlindas ban mobil di Kota Makassar. Sang pengendara mobil akhirnya sepakat menanggung biaya pengobatan korban. Pantai mati rotasi Pare-Pare, tempat asyik menikmati sore dengan pemandangan matahari terbenam. Usai video viral, seorang balita terlindas mobil di Kota Makassar. Sang pengendara mobil, Saniati, angkat bicara. Ia dan kedua orang tua balita telah dimediasi pihak kepolisian dan sepakat menanggung biaya pengobatan korban. Saniati, pengendara mobil mewah yang menyenggol dan melindas kaki bayi laki-laki berumur 1 tahun 3 bulan akhirnya angkat bicara. Ia menceritakan saat kejadian terlindasnya bayi di Jalan Adiaksa 7, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dirinya tidak mengetahui telah menginjak bayi tersebut. Ia baru sadar saat ibu korban berteriak dan langsung membawa anak tersebut ke rumahnya. Dirinya sempat mempertanyakan keadaan si anak, namun ibu korban menjawab tidak apa-apa. Hingga dirinya lanjut meninggalkan lokasi saat itu juga. Berselang beberapa waktu, ia mendapat telepon dari keluarga korban bahwa sang bayi yang telah ditabrak olehnya dirawat di rumah sakit. Hingga dirinya menyusul ke rumah sakit dan mempertanyakan keadaan si bayi. Namun setelah dokter melakukan pemeriksaan, sang bayi dinyatakan tidak mengalami luka serius dan bisa pulang. Sampai saat di sana, saya tanya dokter, bilang, bagaimana gini kondisinya ini anak? Dok, dia bilang, enggak apa-apa, enggak kenapa-kenapa gini anak. Jadi saya cari di situ, di sini, bilang, bagaimana paling ini dok? Bilang, sudah bisa pulang, karena ini anak tidak apa-apa. Begitu kelanjutannya. Iya ada. Saya siap tanggung jawab sepenuhnya. Kejadian tersebut berlangsung pada 18 Agustus lalu. Namun pada tanggal 4 September 2023, pihak orang tua korban melapor kejadian tersebut ke kantor Satlantas Polrestabes Makassar. Keduanya kembali dipertemukan untuk dilakukan proses mediasi. Hingga akhirnya pihak pelaku penabrak sepakat untuk menanggung biaya rumah sakit sang bayi hingga sembuh. Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Sejumlah remaja putri di Kabupaten Pangkep berkelahi. Aksi tersebut menjadi ramai di media sosial. Aparat kepolisian Polres Pangkep akan meningkatkan patroli cyber guna mencegah aksi kekerasan tingkat pelajar. Perkelahian remaja putri terjadi di Desa Bolu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep pekan lalu. Korban dikeroyok yang diduga karena ketersinggungan pelaku setelah menyebarkan informasi palsu. Bukannya melerai, sejumlah remaja lain justru merekam. Dalam rekaman tersebut, bahkan mereka ikut memanasi pelaku hingga aksi perundungan itu terus terjadi. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak telah melakukan mediasi dan mendamaikan kedua pihak. Tidak hanya itu, para pelaku juga menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi aksi tersebut yang disaksikan langsung oleh orang tua masing-masing. Itu bahwa ini ada kesalahpahaman bahwa pihak terlapor ini memberikan berita yang hoax, dalam artian berita yang tidak baik menurut korban. Akhirnya korban tidak terima dan mengkonfirmasi terhadap korban. Jadi akhirnya situ korban merasa bersalah dan pihak terlapor ini
ada upaya untuk menganiaya si korban ini. Motifnya seperti itu. Setelah viralnya aksi perundungan itu, aparat kepolisian semakin meningkatkan patroli cyber, yakni patroli di media sosial terkait aksi kekerasan tingkat pelajar. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ketahuan polisi tidak pakai helm saat berkendara justru dapat helm gratis. Ya, hal ini yang terjadi pada sejumlah pengendara sepeda motor saat melintas di lokasi razia zebra yang digelar Polres Parepare. Pembagian helm ini meminimalisir kejadian fatal saat terjadi laka lantas. Sejumlah pengendara sepeda motor mendapat helm saat melintas di lokasi razia zebra yang digelar oleh Polres Parepare. Pembagian helm kepada pengendara sepeda motor khususnya yang kedapatan tidak mengenakan helm. Nah, hal ini untuk menghindari pengendara pada insiden fatal jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Kota Parepare merupakan daerah perlintasan menuju ke kabupaten lain, sehingga kepadatan kendaraan yang melintas cukup tinggi dan berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau di Parepare hampir menyeluruh, ya karena ini wilayah lintasan, ya semua fasilitas transportasi yang melintasi jalan raya, baik roda 4 maupun roda 2, kita sedang melaksanakan kegiatan baik pemeriksaan maupun pengecekan kendaraan yang tidak layak jalan, kemudian pengguna kendaraan baik itu administrasi maupun kesiapan personil atau supir yang mengemudi. Selain pembagian helm, petugas kepolisian juga membagikan selebaran juga stiker imbauan untuk mematuhi ketertiban berkendara saat berada di jalan raya. Operasi Zebra yang digelar ini akan berlangsung hingga 14 September mendatang. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, saya ajak Anda menikmati sunset di Pantai Mati Rotasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Selain bisa bersenda gurau di bongkahan batu dan bersuah foto, Anda juga bisa bermain air laut di pesisir pantai. Sunset jadi daya tarik warga yang memadati pesisir pantai Mati Rotasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Sambil menanti matahari tenggelam, para pengunjung biasanya bersenda gurau sambil duduk di bongkahan batu, bersuah foto hingga bermain air laut. Pengunjung pesisir pantai Mati Rotasi didominasi para remaja. Mereka datang jelang petang, khususnya di akhir pekan. Setelah menikmati sunset sambil bersuah foto, biasanya mereka mengunggahnya di media sosial. Menikmati sunset dan melihat warga-warga di sekitar pantai. Oke. Kalau di sini memang tempatnya ramai atau gimana sih? Selalu ramai setiap hari. Setiap hari. Apa sih yang sebenarnya diburu? Jam-jam berapa biasa? Jam 4:30, jam 5. Jam 5. Ya ramai itu ya. Ya. Atau maghrib. Oh, maghrib. Setelah sunset, apa-apa saya sih biasa dilakukan di sini? Foto-foto. Nah, kalau ingin menikmati indahnya sunset di sana, bisa datang dari jam 5 hingga jam 6 sore. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.